Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang proses perkembangan budaya Hindu-Buddha. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Proses perkembangan budaya Hindu-Buddha. Yang pertama, perkembangan agama dan budaya Hindu. Lahirnya agama Hindu adalah hubungan dengan kedatangan suku bangsa Arya ke India. Bangsa Arya masuk ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi melalui celah Khyber dan mendiami Aryawata, daerah yang berada di lembah Indus, lembah Gangga dan lembah Yamuna di dataran tinggi Dekha. Bangsa Arya kemudian mendesak ras Dravida, penghuni asli India, dan terjadilah percampuran kedua ras suku bangsa tersebut. Percampuran budaya antara kedua ras itu disebut peradaban Hindu atau Hinduanisme. Agama Hindu adalah sinkretisme antara kebudayaan Arya dan Dravidia yang menyembah banyak dewa. Agama Hindu bersifat politisme, artinya menyembah banyak dewa. Setiap dewa merupakan lambang kekuatan alam. Beberapa dewa yang terkenal adalah Trimurti, Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, Shiva, dewa perusak, Pertiwi, dewa bumi, Surya, dewa matahari, Bayu, dewa angin, Baruna, dewa laut, dan Agni, dewa api. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, artinya pengetahuan yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, Rig Veda, berisi syair pujian terhadap para dewa. Yang kedua, Sama Veda, berisi syair dan nyanyian suci dalam upacara. Yang ketiga, Yajurveda, berisi doa-doa pengantar sesaji dalam upacara. Yang keempat, Atharvaveda, berisi mantra untuk menyembuhkan orang sakit dan jampi untuk sihir serta ilmu gaib mengusir penyakit dan para musuh. Di India, paham Trimurti dikembangkan berpasangan dengan Trisakti yang meliputi: pertama, Saraswati, permaisuri Brahma, melambangkan Dewi kebijaksanaan dan pengetahuan. Yang kedua, Laksmi, permaisuri Wisnu, melambangkan Dewi kecantikan dan kebahagiaan. Yang ketiga, Parwati, permaisuri Shiva, melambangkan Dewi keberanian dan keanggungan. Untuk mencapai nirwana, umat Hindu dapat melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, manusia mewajibkan menjalankan dharma, memenuhi kewajiban sebagai manusia. Arta, menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan karma, tidak berlebihan merasakan kenikmatan duniawi. Yang kedua, bagi Triwangsa, Brahmana, Ksatria, Wisnu, wajib membaca kitab suci Weda. Yang ketiga, melakukan upacara keagamaan yang berupa upacara kurban, yajna besar dan yajna kecil. Yajna besar misalnya penobatan raja, penghormatan pemetikan buah pertama, dan upacara menyongsong datangnya muslim. Adapun yajna kecil, misalnya sembahyang di rumah sehari-hari, kelahiran anak, dan cukur rambut. Agama Hindu mengenal adanya upacara pengorbanan, yaitu kurban soma dan kurban asrameda. Kurban soma adalah upacara kebaktian yang terpandang suci di antara seluruh kebaktian di dalam Weda. Soma adalah sejenis cairan minuman yang memberi sifat kedewaan. Kurban asrameda adalah kurban kuda. Upacara-upacara kebaktian Hindu dilakukan oleh pejabat-pejabat agama, yaitu Brahmana, pendeta yang menjabat sebagai kepala upacara, Hattori yang melakukan nyanyian keagamaan,
Udgatri yang menambah bunyi-bunyian dengan nada tertentu, dan Adyara yang menyiapkan tempat pemujaan dan tempat kurban serta persiapan lainnya sambil membacakan mantra. Agama Hindu mengajarkan beberapa hal, yaitu hidup di dunia adalah samsara akibat perbuatan yang kurang baik. Yang kedua, adanya karma, yaitu hasil perbuatan yang kurang baik. Dan yang ketiga, akibat karma, manusia akan mengalami reinkarnasi yang dilahirkan kembali dalam wujud yang lebih rendah. Dan yang keempat, orang yang sempurna hidupnya akan moksa, lepas dari samsara. Untuk menjadi Hindu, seseorang harus mendapat tali benang kasta yang diberikan oleh Brahmana. Setelah itu, barulah mereka melakukan caturasma, yakni Brahmanacharin, mencari ilmu kepada Brahmana, membentuk keluarga, meninggalkan rumah untuk bertapa, hidup mengembara, meninggalkan kepentingan duniawi untuk menjadi biksu. Tempat-tempat suci bagi orang Hindu adalah antara lain kota Banres yang dianggap sebagai kota dewa dan sungai Gangga sebagai sungai yang suci. Agama Hindu mengalami kemunduran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi karena sebab-sebab berikut. Kaum Brahmana yang memonopoli agama dan upacara bertindak sewenang-wenang dengan menarik kurban yang besar sehingga menimbulkan beban. Lahirnya agama Buddha yang lebih demokratis untuk mencari nirwana sendiri tanpa pertolongan orang lain yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha lebih terbuka tanpa membeda-bedakan manusia. Yang kedua, perkembangan dan budaya Buddha. Ketika agama Hindu mengalami kemunduran, muncullah agama Buddha di Indonesia yang disiarkan oleh Siddhartha Gautama. Ajaran Buddha ditulis dalam kitab suci Tripitaka, yang berarti 3 keranjang atau 3 himpunan nikmat. Isi kitab suci Tripitaka sebagai berikut. Yang pertama, Sutta Pitaka, berisikan himpunan ajaran dan khotbah Buddha. Bagian terbesar adalah percakapan antara Buddha dan beberapa orang muridnya. Di dalamnya terdapat pula kitab meditasi dan peribadatan. Yang kedua, Vinaya Pitaka, berisikan tata hidup setiap anggota biara. Yang ketiga, Abhidharma Pitaka, ditunjukkan bagi lapisan terpelajar dalam agama Buddha, sebab mereka pelajar lanjutan. Ada 4 yang dianggap suci dalam agama Buddha. Yang pertama, Taman Lumbini di Kapilawastu, tempat lahirnya Siddhara. Yang kedua, Bodhgaya, tempat Siddhartha menerima wahyu Buddha. Yang ketiga, Kusinagara, tempat wafatnya Sidra pada tahun 482 sebelum Masehi. Yang keempat, Banares, tempat Siddhartha pertama kali berkhutbah. Ajaran Buddha seperti yang dikhotbahkan Siddhartha di Taman Menanjang Banres berisikan hal-hal berikut. Yang pertama, Arya Satya, yakni 4 kebenaran utama dan 8 jalan tengah. 4 kebenaran utama yaitu hidup adalah derita atau samsara. Samsara disebabkan oleh hasrat keinginan atau tanha. Tesna harus dihilangkan, dan cara menghilangkan tesna adalah dengan 8 jalan tengah. 8 jalan tengah yaitu pengertian yang benar, maksud yang benar, bicara yang benar, laku yang benar, kerja yang benar, ikhtiar yang benar, ingatan yang benar, dan renung yang benar. Prastya Samudapada, artinya rantai sebab akibat yang terdiri atas 12 rantai, dan masing-masing merupakan sebab dari hal berikutnya. Pada bangunan peridapan Buddha akan kita temui stupa, yaitu bangunan berbentuk kubah yang berdiri di atas sebuah lapik dan diberi payung. Fungsi bangunan ini adalah sebagai lambang suci agama Buddha.
tanda peringatan terjadi suatu peristiwa dalam hidup Buddha, tempat penyimpanan tulang jenazah Buddha, dan tempat menyimpan benda suci. Agama Buddha berkembang pesat di India pada mangsa Warya di bawah Raja Asoka. Raja ini pada awalnya memusuhi agama Buddha. Ia menciptakan neraka Asoka, yaitu hukuman rebus bagi penganut Buddha. Namun, pada suatu ketika orang yang masuk dalam Buddha, bahkan ia menjadi raja yang saleh dan menetapkan agama Buddha sebagai agama negara. Ia pun mengajarkan Ahimas, yaitu larangan membunuh dan melukai makhluk. Berkat raja ini, agama Buddha dapat disiarkan ke seluruh dunia. Proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan pada awalnya. Orang-orang ini bersikap aktif dalam perdagangan tersebut. Hal ini menurut Claudius Protalenus didorong oleh kekayaan Indonesia akan emas, perak, cengkih, dan lada yang menarik para pedagang mancanegara. Hubungan perdagangan ini telah berlangsung sejak sekitar abad ke-5 Masehi. Khusus mengenai penyebaran Hinduisme sebagai agama dijelaskan melalui banyak teori. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pendeta. Teori ini memiliki kelemahan, yaitu di India ada peraturan bahwa Brahmana tidak boleh keluar dari negerinya. Jadi tidak mungkin mereka dapat menyiarkan agama ke Indonesia. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Majumdar, Moikkreji, dan Nehru. Mereka berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh prajurit yang mengadakan ekspansi. Oleh sebab itu, teori ini sering pula disebut teori kolonisasi. Kelemahan teori ini adalah tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah ditaklukkan India. Teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh Krom yang mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Mengingat bahwa sejak tahun 500 Masehi, Nusantara telah menjadi jalur perdagangan antara India dan China. Dalam perjalanan perdagangan inilah diperkirakan para pedagang India itu singgah di Indonesia dan menyebarkan agama Hindi. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh banyak orang. Intinya adalah bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Sudra yang datang di Nusantara untuk memperbaiki nasib. Teori nasional. Teori ini dikemukakan oleh V. D.K. Bose yang mengatakan bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu ini, bangsa Indonesia berperan sangat aktif. Setelah dinobatkan sebagai seorang Hindu, mereka kemudian giat menyebarkan agama Hindu dan segala aktivitasnya. Pendapatnya ini didasarkan pada temuan adanya unsur-unsur budaya India dalam budaya Indonesia. Menurutnya pada masa itu telah terbentuk golongan cendekiawan yang disebut celerek. Proses akulturasi antara budaya Indonesia dan India disebut sebagai penyuburan. Hal-hal yang dilakukan para Brahmana di Indonesia dalam rangka penghinduan antara lain Abhiseka, yaitu upacara penobatan raja, Vartayastoma, yaitu upacara pencucian diri, Kula Pancika, yaitu memberikan silsilah raja, dan Castra, yaitu cara membuat mantra. Teori arus balik. Menurut teori ini, bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang, mereka juga aktif mencari ilmu agama di negeri orang dan menyebarkan setelah kembali ke kampung halamannya.
Adapun teori mengenai perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha India di Asia, khususnya di Nusantara sebagai berikut. Kerajaan Kalingga di India pada abad ketiga ditaklukkan Raja Asoka dari Arya sehingga banyak warganya yang bermigrasi ke Indonesia. Invasi penguasaan. Suku Husna ke Indonesia menyebabkan banyak warganya yang berimigrasi ke Indonesia. Suedes berpendapat bahwa kontak Hinduisme ke Nusantara terjadi karena adanya larangan mencari emas ke Siberia oleh Kaisar Vespasianus. Oleh karena itu, para pedagang India mencari emas ke Swaranandwipa. Bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. Adanya arca Buddha bergaya Amarwati, gaya India Selatan, di Sepaga, Sulawesi Selatan, dan di Jember. Arca di Sepaga merupakan yang tertua. Selain itu, ditemukan pula arca Bragya Kandara di Bukit Siguntung dan Kota Bangun Kutai. Adanya prastasi berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta di Kutai dan Tarumanegara. Adanya penganut agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Berkembangnya seni patung di Indonesia. Penggunaan istilah Warman sebagai nama raja seperti di India. Munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Penggunaan bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava dalam kehidupan masyarakat. Adanya sistem kemaharajaan. Adanya kitab-kitab sastra yang bercorak Hindu. Proses interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha. Maksudnya, suatu kebudayaan asing ke dalam lingkup suatu masyarakat dapat menimbulkan 3 kemungkinan. Kedua, kebudayaan itu akan berakulturasi, berjauhan, atau salah satu hancur. Akulturasi kebudayaan adalah pencampuran 2 kebudayaan atau lebih yang melakukan kebudayaan baru. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Nusantara, ketika terjalin hubungan dagang antara India, China, dan Indonesia, terjadilah akulturasi budaya. Akulturasi budaya Hindu-Buddha India dengan budaya asli Nusantara secara damai melahirkan budaya baru yang disebut budaya Hindu-Buddha Nusantara. Menghadapi proses akulturasi tersebut, menurut para ahli, bangsa Indonesia bersikap pasif maupun aktif. Pada awalnya bersikap pasif, menerima ajaran-ajaran baru. Di kemudian hari aktif mencari ilmu sehingga mengirim pelajarannya ke luar negeri dan mengundang Brahmana dari luar negeri untuk membeli pelajaran. Proses akulturasi selama berabad-abad menimbulkan sinkretisme antara kedua agama tersebut dan unsur budaya asli hingga lahirlah agama baru yang dikenal sebagai Shiva Buddha. Sinkretisme adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Aliran ini berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Penganutnya antara lain Raja Kartanegara dan Aditya Warman. Akulturasi budaya paling mudah kita lihat dalam bentuk kesenian, seperti seni rupa, seni sastra, dan seni bangunan yang merupakan unsur kebudayaan material. Akulturasi budaya ini juga dapat kita saksikan dalam upacara-upacara ritual. Pelaksanaan proses akulturasi tersebut dilakukan oleh para cendekiawan, agamawan, arsitek, sastrawan, istana maupun rakyat dan para seniman. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur atau seni bangunan dapat kita lihat dengan jelas pada candi-candi. Ada beberapa fungsi antara candi dalam agama Hindu dan candi dalam agama Buddha. Dalam agama Hindu, candi difungsikan sebagai makam, ataupun dalam agama Buddha, candi berfungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Meski difungsikan sebagai makam, namun tidak berarti bahwa mayat atau abu jenazah dikuburkan dalam candi.
Benda yang dikuburkan atau dicandikan adalah macam-macam benda yang disebut pripi. Pripi ini dianggap sebagai lambang zat jasmania yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Pripi ini diletakkan dalam peti batu di dasar bangunan. Kemudian di atasnya dibuatkan patung dewa sebagai perwujudan sang raja. Arca perwujudan raja itu umumnya adalah Shiva atau lambang Shiva, yaitu lingga pada candi Buddha tidak terdapat pripi dan arca perwujudan raja. Abu jenazah raja di taman di sekitar candi dalam bangunan stupa. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.